Materi selanjutnya yaitu mengenai pangkat, akar, dan logaritma. Pangkat itu adalah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara beruntun. Misalnya X pangkat A berarti X harus dikalikan dengan X sebanyak A kali. Misalnya lagi ya. Misalnya 2 pangkat 3. Nah, ini sama artinya dengan 2 kita kalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sebanyak ini sebanyak 3 kali ya. Sebanyak 3 kali. Nah, berapa hasilnya? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, sama juga. Misalnya 3 pangkat 4. Nah, ini artinya apa? 3 kita kalikan dengan 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi sebanyak 4 kali. Berapa ini hasilnya? 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3 lagi, 81. Jadi gitu ya, pangkat 81 hasilnya. Nah, kaidah pemangkatan. Bilangan bukan 0 berpangkat 0 adalah 1. Jadi maksudnya berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Tapi tidak boleh 0 dipangkatkan 0 ya. Jadi berapapun bilangan dipangkatkan 0 pasti hasilnya adalah 1. Misalnya 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 pasti hasilnya 1. 3 pangkat 0 berapa? Pasti hasilnya 1. 2 pangkat 0 pasti hasilnya adalah 1. 3 pangkat 0 berapa? Pasti juga hasilnya 1. Jadi berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0, pasti hasilnya adalah 1. Nah, itu sifat kaidah pemangkatan yang pertama. Sifat kaidah pemangkatan yang kedua, bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau ada bilangan dipangkatkan dengan 1, pasti hasilnya adalah bilangan itu. Misalnya 2 pangkat 1, pasti hasilnya adalah 2. 3 pangkat 1, berapa? 3. 10 pangkat 1 berapa? 10. Jadi berapapun bilangan dipangkatkan 1, pasti adalah bilangan itu sendiri. Nah, kaidah yang ketiga, 0 berpangkat sebuah bilangan adalah tetap 0. Jadi 0 dipangkatkan berapapun 0-nya, tetap hasilnya 0. 0 pangkat 2, hasilnya tetap 0. 0 pangkat 100 misalnya, tetap hasilnya adalah 0. Jadi 0 kalau dipangkatkan berapapun dia, maka hasilnya tetap 0. Nah. Kaidah selanjutnya, bilangan berpangkat negatif adalah balikan dari bilangan itu sendiri. Maksudnya, kalau misalnya ibu punya 2 pangkat min 4. Nah, biar pangkat negatifnya hilang, bisa kita rubah jadi balikan atau inverse-nya. 1, jadi 1 per 2 pangkat 4. Jadi pindah 2 pangkat 4-nya ke bawah. Jadi pangkatnya sekarang nggak negatif lagi, udah positif. Jadi gitu cara menjadikannya
pangkat positif. Misal lagi, 3 pangkat min 5 misalnya. Nah, ini sama dengan 1/3 pangkat 5. Kaidah yang kelima, bilangan berpangkat pecahan adalah akar dari bilangan itu sendiri. Misalnya ada 2 pangkat 3 per 5. 2 pangkat 3 per 5. Nah, ini 2 pangkat 3 per 5. Nah, ini kalau dijadikan bentuk akar, jadinya adalah akar dari 2 pangkat 3. Nah, di dalam akar 2 pangkat 3-nya. Nah, 5 yang di bawah ini letaknya di sini. Jadi dia akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Akar 5 dari 2 pangkat 3, gitu ya bacanya. Bisa lagi, 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah, jadikan bentuk akar. Jadinya apa? Akar dari 2 pangkat 1. Nah, di sini berapa? 2. Cuma kalau di akar dari 2 ini tidak ditulis 2-nya. Jadi cukup 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. Jadi sama dengan akar 2. Nah, gitu ya. Selanjutnya, bilangan pecahan berpangkat adalah hasil bagi suku-suku berpangkatnya. Misalnya 2/3 pangkat, misalnya semuanya ini dikurung, pangkat 4. Nah, ini sama aja artinya kalau kita pisah satu persatu. 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 4 kali 16 ya. 16 per 3 pangkat 4 berapa tadi? 81. Jadi ini hasilnya 81. Bilangan yang ketujuh, kaidahnya, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi adalah bilangan berpangkat hasil kali pangkatnya. Nah, misalnya gini, 2 pangkat 3. Terus dia pangkat lagi 4. Nah, ini sama artinya dengan 2 pangkat 3, kita kalikan pangkatnya, kali 4. Nah, sama artinya dengan 2 pangkat 12. 2 pangkat 12 itu apa? Artinya 2 dipangkatkan, 2 dikali 2 sebanyak 12 kali. Berapa hasilnya? Nah, coba cari sendiri. Yang ke-8 kaidahnya. Bilangan dipangkatkan pangkat berpangkat adalah bilangan berpangkat hasil pemangkatan pangkatnya. Nah, jadi misalnya 2 pangkat 3 pangkat 1. Nah, ini sama aja dengan kita selesaikan 3 pangkat 1 dulu. 3 pangkat 1 berapa? 3 kan, sama artinya dengan 2 pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 8. Nah, gitu. Nah, yang 9. Hasil kali bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat jumlah pangkat-pangkatnya. Nah, ini gimana maksudnya? Jadi kalau seandainya sama basisnya X ini basis artinya namanya. X basis, A pangkatnya, B pangkatnya. Jadi kalau basisnya sama dikalikan dia, maka caranya cukup dijumlahkan pangkatnya. 2 pangkat 3
dikali 2 pangkat 2 misalnya. Nah, ini kan sama basisnya. Sama-sama 2 basisnya kan. Nah, cara menyelesaikannya apa? 2 pangkat, jumlahkan saja pangkatnya. 3 tambah 2. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Nah, berapa hasilnya 2 pangkat 5? Cari. Kalau perkalian yang berbeda basis gimana? Ini kan beda basisnya nomor 10 kaidahnya. 1X, 1Y, tapi pangkatnya sama. Nah, misalnya 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Ini kan basisnya beda ya. 1, 2, basisnya 1, 4, tapi pangkatnya sama. Nah, ini bisa kita gabung. Jadi, 2 kali 4 pangkat 3. Nah, ini sama aja dengan 8. 2 kali 4 kan 8. 8 pangkat 3. Gitu. Kalau pembagian gimana? Sama kayak tadi, kalau tadi kan perkalian basisnya sama, kita tambah pangkatnya. Kalau dia pembagian basisnya sama, berarti kita kurang pangkatnya. Kalau ini beda basisnya, dibagi tapi pangkatnya sama. Nah, X per Y pangkat A. Nah, akar. Misalnya akar pangkat A dari M sama dengan X. Ini sebenarnya akar, pangkat, dan logaritma itu dia satu kesatuan, cuma cara penulisannya aja yang berbeda. X pangkat A sama dengan M. Nah, penulisan akarnya adalah akar pangkat A dari M. Hasilnya adalah X. Nah, ini ada kaidah-kaidahnya ya. Nah, logaritma. Kalau logaritma X pangkat A sama dengan M, maka A penulisan logaritmanya adalah A sama dengan X log M. Ini kaidah-kaidah logaritma. X log X sama dengan 1, X log 1 sama dengan 0, X log X pangkat A sama dengan A, dan seterusnya. Ini maksudnya gimana langkah kaidah-kaidahnya? Yang pertama, misalnya Ibu punya misalnya yang pertama ya, 2 log 2. Nah, ini kan sama. Basisnya sama, angka di sini sama, pasti hasilnya adalah 1. Misal lagi 3 log 3. Nah, ini kan sama ya. Pasti hasilnya 1. Ini lagi X log 1 sama dengan 0. Jadi berapapun basisnya di sini, kalau di sininya 1, angkanya pasti hasilnya 0. Misal 2 log 1. 2 log 1. Pasti hasilnya adalah 0. Misal lagi 15. Nah, misal lagi ya 15 log 1. Nah, ini pasti hasilnya juga 0. Jadi kalau 1 di sini, berapapun angkanya di basisnya ini pasti hasilnya tetap 0. Yang ketiga, X log X pangkat A sama dengan A. Jadi basisnya sama dengan ini, tapi dia berpangkat, pasti hasilnya adalah pangkatnya. Misalnya 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini pasti hasilnya adalah pangkatnya. Hasilnya adalah 3. Syaratnya harus sama ya, basis sama angka di sini. Misalnya lagi 5 log 5 pangkat 10. Nah, pasti hasilnya adalah 10. Gitu ya. Sifat yang keempat, kaidah keempat, X log M pangkat A. Hasilnya adalah A kali X log M. Misalnya 2 log 3
pangkat 4. Nah, ini sama artinya dengan 4 dikali 2 log 3. Nah, nomor 5, X pangkat X log M. Ini sama, X dengan ini. Sama, hasilnya pasti M. Bisa ya, cari contoh sendiri. Kalau X log M kali N. Kalau logaritma dikalikan ini, maka sama artinya kita menambahkan X log M tambah X log N. Kalau dibagi, ini bagi, kita kurang. Ya, ini beberapa sifatnya ya.